Hai anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial pada subtopik pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan harga dari suatu barang ataupun jasa, maka pajak adalah kebalikan dari diskon. Pajak adalah pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa. Pada materi ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual-beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Ya, pada PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian dari barang atau jasa. Nah, penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli atau konsumen untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya pajak pertambahan nilai adalah 10% dari suatu jasa ataupun barang. Berikutnya ada istilah yang namanya omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagang tertentu selama suatu masa. Masanya ini maksudnya bisa dalam sehari omsetnya berapa, dalam sebulan atau dalam setahun omsetnya berapa. Seperti itu ya. Nanti dari omset ini ada yang namanya pajak UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti itu ya. Jadi setiap UMKM itu menyetorkan pajak sebesar 1%. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana latihan-latihan soal mengenai pajak, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Silakan dibaca. Pak Iqbal memiliki toko laptop berbagai merek. Salah satunya ada merek A. Nah, merek A itu dibeli seharga 4 juta tanpa pajak. Itu artinya modalnya ya 4 juta. Kemudian Pak Beni membeli laptop tersebut tetapi dengan dikenakan pajak 10%. Memang seperti itu biasanya ya, kalau kita berbelanja di toko atau swalayan ada pajaknya. Pertanyaannya, tentukanlah besar uang yang dikeluarkan Pak Beni untuk membeli laptop tersebut. Pertama, kita identifikasi dulu soalnya apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah modal atau harga beli, yaitu 4 juta. Kemudian PPN-nya yaitu 10%. Yang ditanya adalah besar uang yang dikeluarkan Pak Beni, berarti harga jualnya itu jadinya berapa ya? Jawab. Pertama kita hitung dulu, pajaknya itu berapa? Pajak sama dengan persentase pajak, ini sama rumusnya seperti menghitung diskon ya, dikali harga beli. Nah, pajaknya sama dengan 10% kan, saya langsung tulis 10/100 dikali harga belinya atau modalnya itu 4 juta. Ya, bagi 100, maka sisanya atau hasil kalinya adalah 400.000. Maka pajak laptop itu adalah 400.000. Ya. Ini adalah pajak laptop. Pertanyaannya yang ditanya adalah harga jual. Harga jual sama dengan harga beli ditambah pajak. Harga jualnya, harga belinya tadi 4 juta, ditambah pajaknya 10% itu 400.000. Maka dijumlahkan menjadi 4.400.000. Seperti itu. Kesimpulannya,
harga jual laptop merek A seharga 4.400.000. Seperti itu ya. Jadi kalau diskon itu adalah penurunan harga, sementara atau berbalik dengan itu pajak adalah kenaikan harga dari suatu barang ataupun jasa. Rumusnya semuanya sama. Kita coba contoh kedua. Dibaca soalnya, Pak Yusril berhasil menjual setiap hari 95 tas dengan harga satu tasnya itu 175.000. Berarti ini tentang seorang pedagang ya. Yang ditanya, berapa pajak UMKM yang disetor Pak Yusril dalam sebulan? Yang disetor atau yang harus dibayar. Kita identifikasi lagi. Diketahui harga jual satu tas itu 175.000 per tas. Banyak tas yang terjual yaitu 95 tas per hari. Ya. Yang ditanya pajaknya. Pajak UMKM. Saya buat saja 1% ya pajaknya. Jawab. Pertama, saya harus menghitung dulu dalam 1 bulan berapa income-nya atau pendapatannya ya. Pendapatan 1 hari yaitu 95 tas kali 1 tas itu 175.000. Gitu ya. Jadi 1 hari itu pendapatannya adalah 1 hari itu pendapatannya adalah 16.625.000. Ini pendapatannya per hari. Lalu kalau 1 bulan berapa? Kita kali 30 ya, pendapatan 1 bulan. Berarti 16.625.000 tadi, ini kan 1 hari kita kalikan 30 hari. Totalnya itu adalah 498.750.000 pendapatannya per bulan. Lalu kita hitunglah pajaknya. Pajak sama dengan 1% dari pendapatan. Pendapatan itu saya tulis saja income ya. Income itu bahasa Inggris artinya pendapatan. 1/100 dikali income 1 bulan itu adalah 498.750.000. Sama dengan 4 juta dibagi 100 ya. 4.987.500. Seperti itu. Maka kita simpulkan pajak UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah milik Pak Yusril ini wajib membayar sebesar 4.987.500 rupiah per bulan. Ini pajak yang harus dibayar oleh Pak Yusril dari pendapatannya atau omsetnya dalam 1 bulan adalah 498 juta. Ya. Pendapatan atau omset. Kita coba lagi contoh terakhir, contoh ketiga. Sebuah rumah ya, ada gambar rumah. Kita baca soalnya. Seorang pengusaha membeli rumah seharga 1,2 M
dan dikenakan pajak penjualan sebesar 20%. Itu pajaknya 20%, tidak seperti biasanya, karena termaksud barang mewah. Seperti itu. Kemudian, pengusaha tersebut karena membelinya kontan, maka mendapatkan diskon 6% dari pembelian rumah. Yang ditanya berapa uang yang harus dibayarkan untuk membeli rumah tersebut. Berarti sudah dihitung dengan pajak dan diskon ya. Jawab, kita identifikasi dulu. Harga belinya 1,2 M. Seperti itu. Lalu pajaknya 20%. Lalu mendapatkan diskon 6%. Yang ditanya harga jualnya jadinya berapa? Seperti itu ya. Jawab. Pertama, saya hitung dulu pajaknya itu berapa rupiah. Ya, rumusnya sama seperti diskon. Pajak sama dengan persentase pajak dikali harga beli. Pajaknya 20%, saya langsung buat 20/100 dikali 1,2 miliar. Oke. Lalu dibagi 100, dibagi 100. 12 kali 2, 24. Maka ini adalah pajaknya 240 juta. Ini pajak rumah. Ya. Pajak rumah itu tadi apa? Penambahan ya. Ingat, pajak itu penambahan. Maka harga rumah itu, harga jual, saya buat kodenya 1, berarti harga jual pertama ya. Harga beli ditambah pajak. Tadinya rumahnya itu 1,2 M, lalu ditambahin pajak 240 juta. Menjadi ini 44. Nah, jadi harga jual rumah itu adalah 1.440 juta. Udah? Setelah itu baru kita hitung diskonnya. Lalu memperoleh diskon. Berapa diskonnya tadi? 6%. Persentase diskon dikali dengan harga jual yang sudah termaksud pajak. Yang sudah dikenakan pajak ya. Yang ini. Jadi kita nggak pakai yang harga 1,2 M ini lagi. Nah, diskon sama dengan 6%, 6/100 dikali harga jualnya yang sudah dihitung pajak 1.440 juta. Ya, dibagi 100, dibagi 100. Maka di sini hasilnya menjadi 86.400.000. Udah? Saya ulang dulu sampai sini, ini belum selesai soalnya. Ada rumah dijual dengan harganya 1,2 M. Dikenai pajak 20%. Setelah dihitung, 20% itu adalah 240 juta. Lalu kita jumlahkan 240 juta ini ke harga beli rumah itu. Jadi totalnya itu 1.440 juta. Itu harganya, sudah termasuk pajak. Kemudian kan dia membelinya itu cash, sehingga memperoleh penurunan harga, 6% diskon, penurunan harga. Maka kita hitung lagi diskonnya itu berapa rupiah. Persentase diskon dikali harga jual yang sudah dihitung pajak tadi. 6% atau 6/100 dikali 1.440 juta. Nah, hasilnya adalah 86.400.000. Ini potongannya.
ya. Maka kita hitung harga jualnya. Harga jual sama dengan harga jual yang sudah termasuk pajak tadi dikurang diskon. Seperti itu ya. Harga jual yang sudah termasuk pajak tadi adalah 1.440.000.000 dikurang diskonnya tadi adalah 86.400.000. Seperti itu. Hasilnya adalah 1.353.600.000.000. Udah, maka harga rumah ini adalah 1.353.600.000 rupiah. Setelah dihitung pajaknya, lalu dikurangi diskonnya. Ingat ya, pajak itu adalah kenaikan harga, sedangkan diskon adalah penurunan harga. Oke, sekian dulu contoh soal dan materi mengenai pajak. Silakan belajar mandiri, dikembangkan referensinya. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.